Bukan main-main Bapak yang mulia. Satu-satunya perintah dalam Islam yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara, hadirin yang mulia. Diperjalankan ketika masa dalam keadaan kesedihan Rasulullah SAW, ditinggalkan oleh Siti Khadijah, istri yang beliau sangat cintai. Kemudian ditinggalkan oleh paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu. Dalam keadaan sedih, hadirin yang mulia, Allah perjalankan beliau. Untuk apa, hadirin yang mulia? Untuk diberi perjalanan yang paling enak, hadirin yang mulia. Dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Untuk apa, hadirin yang mulia? Allah perlihatkan lagi bagaimana keadaan-keadaan setelah kematian nanti. Bagaimana keadaan ketika melewati tian sirat. Bagaimana keadaan di padang mahsyar, di mana saat itu matahari berada satu jengkal di atas kepala seluruh manusia. Bahkan, hadirin yang mulia, seorang ibu yang kita tahu sendiri sangat mencintai anaknya, hadirin yang mulia. Ketika ibu ini melahirkan anak, kemudian anak dipelihara, anak menangis di tengah malam, dia bangun Pak untuk menenangkan si anak ini. Begitu cintanya ini ibu kepada si anak. Tapi ketika di mahsyar nanti, matahari yang berada satu jengkal di atas kepala, kemudian lantainya ini terbuat dari apa? Dari tembaga yang sangat panas. Ibu yang punya kasih sayang begitu besar kepada bayinya, hadirin yang mulia, rela untuk dijadikan pijakan. Bayi yang tadi dilahirkan dengan penuh kasih sayang, dibesarkan, dia rela untuk dipakaikan apa? Diinjak ini bayi tadi ini, agar panas yang dirasakan dari tembaga tadi sebagai lantai, tidak dirasakan. Begitu Pak. Pedih sekali nanti. Disitulah huru hara terjadi, hadirin yang mulia. Bapak mencari anak, anak mencari bapak, anak mencari ibu. Hanya untuk apa? Meminta, hadirin yang mulia, pahala dari mereka. Supaya apa? Bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, hadirin yang mulia, apa yang perlu kita pikirkan. Bukan hanya kita pikirkan bagaimana diri kita bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana juga ahli keluarga kita ini, tetangga-tetangga kita ini, saudara-saudara kita yang sekandung, saudara-saudara kita yang tidak sekandung tapi ada kalimat la ilaha illallah pada dirinya, perlu kita pikirkan. Nabi memberi contoh, hadirin yang mulia. Nabi berjalan ketika di Mekah sendiri, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Supaya apa ini manusia, hadirin yang mulia, yang berada dalam kemaksiatan, mereka berubah menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang manusia yang keras, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat bermusyawarah kaum Quraisy pada saat itu. Dibentangkan Pak. Dibentangkan satu pernyataan waktu itu di musyawarah. Siapa yang berani membunuh Muhammad? Tidak ada yang berani Pak yang ngecungkan tangan. Hanya Umar bin Khattab yang saat itu langsung menghunus pedangnya, mengatakan saya yang pergi mencari Muhammad untuk dibunuh. Allahu Akbar. Kemudian, hadirin yang mulia, singkat cerita, dalam sepersekian detik saja berubah Pak. Ketika sampai di rumah saudaranya, Umar melihat ada semacam tulisan. Allah mengenalkan dirinya saat itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata bidzikri. Allah perkenalkan Pak, inilah aku, kata Allah. Masya Allah. Berubah Pak. Orang yang begitu keras, orang yang begitu bengis, orang yang begitu sangar, hadirin yang mulia, sangat ditakuti oleh orang-orang Mekah saat itu, berubah. Allahu Akbar. Karena apa, hadirin yang mulia?
dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah Pak, mari Pak, kita ambil ini kerja Pak. Jangan sampai di akhirat nanti ada masa saling tuntut menuntut. Kita dituntut oleh anak kita dituntut oleh istri kita dituntut oleh tetangga-tetangga kita. Saya tidak rela ya Allah, laki-laki itu, kata istri kita, masuk ke dalam surgamu. Allah bilang, bukankah selama di dunia apa yang kau minta? Ia berusaha untuk memberikan apa yang kau minta. Betul ya Allah, tetapi dia tidak pernah memberikan agama kepada aku. Maka inilah hadirin yang mulia, kami keluar seperti ini, tinggalkan anak, tinggalkan istri kami, tinggalkan pekerjaan kami. Kami mencoba Pak, melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagai rasa apa? Sebagai rasa cinta kepada sesama orang-orang Islam. Katakan bahwa orang Islam ini berada bagaikan satu tubuh. Bila satu yang sakit, maka yang lain pun sakit. Inilah hadirin yang mulia, kami sangat berharap bagaimana bapak-bapak yang ada di masjid ini, yang alhamdulillah sudah bisa beribadah, sholat dengan tenang, kemudian ada disiapkan AC, bisa dingin Pak, bisa sejuk kita rasa, tidak seperti sahabat yang dulu. Mereka ketika beribadah penuh dengan ketakutan, takut dalam keadaan disiksa, hadirin yang mulia. Maka kami meminta supaya bapak-bapak juga yang ada di tempat ini, bagaimana bisa mengambil Pak ini kerja. Inilah kerja kita sesungguhnya, kerja yang lain itu hanyalah sebagai kerja sekedar selingan, hadirin yang mulia. Inilah kerja umat Rasulullah SAW ketika tanggung jawab ini sudah berada di pundak kita. Karena Rasulullah, sahabat sudah tiada lagi. Maka hadirin yang mulia, besok atau lusa insya Allah kami akan berpindah lagi. Kami sangat berharap ada bapak-bapak atau adik-adik yang ada di tempat ini bisa ikut kami Pak. Kita belajar bagaimana ini bertemu orang di pasar, bertemu orang di jalan, tidak membicarakan bisnis saja, tapi kita bisa bicara agama. Yang hari ini orang sangat alergi sekali untuk berbicara agama. Di masjid saja orang alergi Pak untuk berbicara agama. Apalagi di masa-masa untuk kampanye, tidak ada lagi. Masjid juga dijadikan tempat kampanye, hadirin yang mulia. Maka kalau kita belajar, ikut dengan rombongan-rombongan seperti ini, maka kita bisa Pak bicara agama, bicara Allah, bicara kebesaran Allah, yang hari ini hanya kebesaran-kebesaran dunia saja orang bicarakan. Lupa lagi Pak, bagaimana mereka nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat kelak. Inilah yang dapat kami sampaikan, hadirin yang mulia. Yang mudah datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah karena kekurangan saya sebagai seorang hamba yang tak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa dan tak memiliki apa-apa. Untuk sempurnanya majelis, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.